Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Yogi Pratama dari Prodi Sastra Indonesia. NIM saya 22.25011 dan asal saya adalah dari Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Hatami. Saya dari Sastra Indonesia. NIM 2200250001. Saya berasal dari Sumatera Selatan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mari Mbak. Perkenalkan, nama saya Tiara Melani Abdillah. NIM saya 2200250220. Asal kota saya Sragen, Jawa Tengah. Dan saya di sini sebagai penyusun materi 1. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Najib dengan NIM 2200250012. Asal saya dari Bantul, Yogyakarta. Saya sebagai pemateri 2. Kemudian bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Raul Dewa Vena, NIM 2200025002 dari Padang, Sumatera Barat. Dan saya sebagai editor dan videografer. Dan saya Putri Nirmaliani dengan NIM 2200025028. Asal kota saya dari Semarang. Saya bertugas sebagai videografer dan editor. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dan dulur-dulur. Di sini kami akan menjelaskan teori tradisional dalam ilmu linguistik. Teori yang didasarkan pada pola pemikiran secara filosofis dengan latar belakang dari Plato dan Aristoteles yang dikenal sebagai filosof besar bangsa Yunani, yang walaupun teori tradisional ini sebenarnya baru berkembang setelah zaman Yunani berlalu. Aliran linguistik tradisional sering disebut dengan aliran fungsional yang berkembang sebelum munculnya pandangan-pandangan linguis versi de Saussure pada awal abad ke-19. Aliran ini dipandang sebagai teori linguistik preskriptif oleh para ahli linguis. Teori-teori bangsa pada aliran linguistik tradisional berpijak pada tata bahasa Yunani atau Latin. Para linguis beranggapan bahwa tata bahasa Yunani atau Latin berlaku pada semua bahasa di dunia. Oleh karena itu, jika ingin menjadi linguis harus mempelajari bahasa Latin. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disingkat KBBI, tradisional memiliki arti sebagai sebuah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu memegang teguh terhadap norma dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Muhammad Abed Al-Jabiri dalam karyanya yang terbit pada tahun 2000 menyatakan bahwa tradisional dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diwarisi manusia dari orang tuanya, mulai dari jabatan, harta, pusaka, maupun status sosial atau keningkratan. Selanjutnya, menurut Zainun, dalam karyanya tahun 2015, tradisional dapat diartikan sebagai individu atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan yang dekat dengan tradisi, yang menjunjung tinggi ajaran leluhur, serta memegang teguh nilai adat istiadatnya. Kemudian, menurut Redfield, pada tahun 2017, tradisional atau tradisi dapat diklasifikasikan menjadi dua,
yaitu tradisi besar yang berarti suatu tradisi yang berasal dari mereka sendiri, mulai dari cara berpikir mereka sendiri telah meliputi jumlah orang yang secara jumlah sedikit tersebut. Sementara itu, tradisi kecil dapat diartikan sebagai suatu tradisi yang berasal dari sebagian besar orang atau banyak orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam terkait tradisi apa yang mereka miliki. Hal ini menjadikan orang dari tradisi ini tidak pernah mengetahui perihal apa kebiasaan masyarakat dulu. Salah satu sifat yang merusak tradisi yaitu rasa kurang peduli terhadap budaya mereka. Berikutnya, Kennedy pada karya ilmiahnya yang terbit pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa tradisi memiliki pengertian sebagai sebuah lembaga baru, menurut saya, dibentuk sedemikian rupa dengan daya pikat yang lama atau kuno dalam rangka menentang zaman, tetapi menjadi ciptaan yang mengagumkan. Terakhir, menurut Kanadin, tradisi sebagai kata dasar dari tradisional dapat dipahami sebagai suatu benda dengan sifat material yang menunjukkan dan mengingatkan secara khusus dengan kehidupan masa lalu. Hal ini menjadikan masyarakat dulu untuk mempercayai adanya berbagai jenis benda yang dapat melindungi mereka dari malapetaka. Aliran linguistik tradisional memiliki ciri-ciri berikut. Aliran linguistik tradisional memiliki ciri-ciri berikut ini. 1. Bertolak dari pola pikir secara filosofis. 2. Tidak membedakan bahasa dan tulisan. Teori ini mencampur adukan pengertian bahasa dan tulisan. Dengan demikian, hal ini otomatis juga mencampur adukan pengertian bunyi dan huruf. Sebagai bukti sebagaimana seorang ahli bahasa mencampur adukan pengertian bunyi atau poem dan huruf. 3. Senang bermain dengan definisi. Ciri ini merupakan pengaruh dari cara berpikir secara deduktif. Semua istilah diberi definisi lalu diberi contoh yang hanya ala kadarnya. Teori ini tidak menyajikan kenyataan bahasa yang kemudian bisa dianalisis dan disimpulkan. Yang paling utama adalah memahami istilah dengan menghafal definisi yang dirumuskan secara filosofis. 4. Pemakaian bahasa berkiblat pada kaidah. Ketaatan pada pola ini diwarisi sejak para ahli bahasa tradisional mengambil alih pola-pola bahasa Latin untuk diterapkan pada bahasa mereka sendiri. Tata bahasa yang mereka pakai biasa disebut tata bahasa normatif karena pemakai bahasa harus taat pada norma yang telah digariskan oleh tata bahasa. Atas dasar penjelasan di atas, jika saat ini masih ada buku tata bahasa yang menempatkan jenis kata sebagai kajian utama, dipastikan dulu buku itu mengikuti teori aliran tradisional, baik disadari atau tidak oleh penulisnya. Berikut beberapa tokoh aliran tradisional yang pantas disebut, antara lain Reinhard W. Zandvoort, C.A. Mes, Charles van Ophuijsen, Richard O. Pinstein,
Sultan M. Zain, Sultan Takdir, Ali Syahbana, Madong Lubis, Puja Wijatna, Tarjan Hadijaya, dan sebagainya. Berikut adalah kelemahan dari aliran linguistik tradisional. 1. Aliran linguistik tradisional tidak konsisten dengan kriteria penggolongan kata. Misalnya, nomina adalah nama untuk orang atau sesuatu atau kriteria makna, sedangkan kata sifat didefinisikan sebagai kata untuk menerangkan kualitas kata benda atau kriteria fungsi. 2. Aliran linguistik tradisional tidak konsisten dengan penjelasan fungsi-fungsi satuan sintaktis dalam kalimat. Misalnya, subjek didefinisikan sebagai pelaku perbuatan, sedangkan objek adalah yang dikenai perbuatan. Lalu, manakah subjek dan objek pada kalimat untuk menyambungkan hidup? Lukisan penuh kenangan itu telah dijual Bapak. 3. Sesuai definisi yang dikemukakan linguistik tradisional, subjek kalimat itu adalah frase Bapak karena sebagai pelaku, dan objeknya adalah lukisan penuh kenangan itu karena dikenai pekerjaan. Benarkah demikian? Bukankah semua tahu bahwa subjek kalimat itu adalah lukisan penuh kenangan itu, dan objeknya adalah Bapak? Ini membuktikan kekaburan antara fungsi dan peran sintaksis. Subjek dan objek dan satuan sintaksis lain adalah masuk dalam 6. Semua bahasa di dunia diperlakukan seperti bahasa Latin. Artinya, tata bahasa Latin diberlakukan pada semua bahasa. Dan terakhir, 7. Deskripsi bahasa ini memberikan penjelasan sistematis berdasarkan fakta bahasa alamiah dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Para linguis berpijak pada tata bahasa tulis. Mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan tentang materi tradisional dalam ilmu linguistik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
love isn't the best place to find the love, but such a bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now my hand is stuck with the man in the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak canggung banget ya rasanya ya. Terus gimana dong? Kayak gimana ya? Bikin teks dulu Pak, perkenalkan. Enggak, kayak tempatnya kayak gak enak. Gimana Bisa gitu? duduk, kalau enggak berdiri. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya denger nggak? Salam NIM saya 22. Oh iya, Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng nggak? Ini Assalamualaikumnya. Mari Mbak. Apa tadi Pak? Baiklah teman-teman di sini. Iya, boleh. Kosong di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, tadi saya sudah pergi. Jangan gemeter. Santai aja gitu. Kita pembawaannya santai harusnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Halo Sobat Sastra. Apa lagi mau ngomongin? Udah Kak. Tradisi dapat diklarifikasi. Dapat diklasifikasi. Udah, ayo. Udah ya, udah. Iya enggak? Udah hilang. Oh, ada bawahnya.